Eh, Bi, serem loh Bi, ada seorang anak remaja itu nikam ibunya sampai 12 kali. Gara-gara dimarahin ibunya karena dia sering pulang malam, Bi. Dan itu kejadiannya itu di wilayah ini di Indonesia, di Sumatera Utara, di Amsterdam. Dan ini bukan hanya satu kasus yang kayak gini ya, Bi. Sebelumnya kan ada yang anak umur 14 tahun ya kalau nggak salah, itu di daerah Lebak Bulus Jakarta. Itu juga bunuh ayah, bunuh neneknya. Nah, kok ini kejadian yang kayak gini tuh kok makin terus terjadi dan berulang. Sebenarnya ini bisa kita katakan bencana sosial. Terus apa ya menjadi masalahnya ya, Bi? Menurut Abi itu apa ya? Ya, ini ada banyak faktor ya. Yang pertama, anak-anak itu bisa jadi mereka di rumah itu tidak mendapatkan pendidikan yang cukup. Mereka kalau tidak dipengaruhi oleh orang tua, ya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau Nabi itu menyebutkan kullu mauludin alal fitrah, setiap anak itu lahir dia sudah fitrah, artinya dia sudah fitrahnya itu Islam. Kalau para ulama mengatakan alat dinil hanif, ya anak itu tidak ada yang jahat, maksudnya dia fitrahnya itu adalah fitrah yang dekat dengan Islam. Nah, apa yang menyebabkan dia itu berubah? Yang menyebabkan dia berubah itu fa'abawahu, kata Nabi, maka kedua orang tuanya lah yang yumajjisanihi au yunassiranihi, yang menjadikan dia Majusi atau dia Nasrani atau yang menjadikan dia Yahudi, gitu kan? Jadi orang tua itu sangat mempengaruhi anak itu menjadi seperti apa. Tapi Syekh Ali As-Sabuni itu mengatakan fa'abawahu itu ketika Nabi mengatakan maka kedua orang tuanya, orang tua itu bukan hanya orang tua kandung, orang tua biologis, tapi itu juga bisa bermakna lingkungan. Nah, jadi yang bisa merusak anak itu kalau tidak orang tua, lingkungan. Mungkin ayahnya tidak memberikan perhatian yang lebih kepada anak. Benar-benar. Nah, kalau tidak memberikan perhatian lebih kepada anak dari sisi pendidikannya, maka lingkungan yang akan merusaknya. Jadi kalau kita lihat misalnya ada anak yang kok tega membunuh ayahnya, ibunya, itu bisa jadi karena pengaruh lingkungan. Nah, lingkungan ini termasuk tontonan. Oh iya, benar, tontonan. Ya, kalau anak itu tidak punya pertama tidak punya iman, nah dia tidak tahu bahwa perbuatan dosa yang dia lakukan itu akan berakibat fatal nanti di akhirat. Artinya dia akan dapat hukuman begitu. Nah ini karena perhatian dari orang tua itu bisa jadi kurang di rumah. Ayahnya sibuk kerja, ibunya juga bisa jadi wanita karir misalnya kan. Jadi sama-sama sibuk kerjanya. Siapa yang mendidik anak itu? Siapa yang akan membentuk anak itu? Ya lingkungannya, tontonannya, teman-temannya yang ada di sekitarnya, atau teman-teman yang ada di sekolahnya. Sehingga anak ini dia keluar dari fitrahnya tadi itu. Sehingga lahirlah tadi itu tindakan-tindakan kriminal yang mungkin 20 tahun yang lalu kita jarang melihat itu. Iya. Masanya para sahabat itu kalau anak bunuh orang tua tuh karena keimanan ya, akidah, bisa jadi karena perang gitu ya. Tapi kalau sekarang sama-sama seiman, tapi karena tadi masalah sepele, nasihat orang tua nggak suka, terus nggak dibeliin motor, rumah dibakar. Ini kan kayaknya terus terjadi, terus kayak nggak ada solusinya gitu ya. Di masyarakat kita pun seolah-olah menganggap hal ini udah biasa gitu. Jadi kalau benar nggak ada anggapan kalau anak saat ini ya, Bi, ya, kalau kalangan Gen Z atau Alpha itu mudah kena mental, iya, rapuh, ya, mental strawberry katanya gitu. Apakah bisa disalahin? Kalau tadi katanya memang orang tuanya yang emang nggak punya peran yang optimal lah gitu di dalam rumahnya. Tapi anaknya sendiri juga punya pengaruh juga gitu. Apakah memang ya ini buah dari semuanya ya, termasuk pendidikannya, kalau tadi Abi bilang kurikulumnya gitu, lingkungannya gitu kan. Terus kalau gitu apa benar itu masalah mental ya?
Ya, apakah itu karena masalah mental anak? Nah, mental anak itu kan juga yang membentuk kan, kalau tidak lingkungan kan orang tuanya. Anak yang mudah rapuh misalnya. Iya. Itu bisa jadi karena orang tuanya tidak menjadikan anak itu mandiri. Semuanya difasilitasi misalnya. Manja lah ya. Jadi anak itu manja, semuanya difasilitasi. Nah, sampai kemudian misalnya gadget misalnya. Nah, sehingga anak itu dia mudah mengakses gadget itu. Nah, sehingga apa yang ada, sementara anak ini tidak bisa memfilter dia mana yang baik, mana yang buruk bagi dirinya kan. Nah, sehingga yang mempengaruhi adalah gadgetnya. Nah, sementara orang tua yang memberikan fasilitas itu tidak memberikan batasan. Atau tidak memberikan tidak memberikan edukasi kepada anak ya. Bagaimana seharusnya anak itu memanfaatkan gadget itu. Nah, sehingga wajar kalau kita temukan anak-anak sekarang itu dia terkena penyakit mental, mudah rapuh begitu kan. Nah, itu kan problem Gen Z sekarang kan. Nah, ini pentingnya pendidikan orang tua yang dia itu harus sampai kepada satu tahap di mana kemudian anak itu nanti dia akan mampu melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau para ulama itu mengatakan bina utifli syai'an fa syai'an ila haddit tamami wal kamal. Jadi apa yang dimaksud dengan tarbiyah, itu mendidik anak itu? Para ulama mengatakan mendidik anak itu dia ibarat membangun bangunan. Nah, al-bina, ya, bina itu bangunan. Membangun bangunan syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, ila haddit tamam wal kamal, sampai kemudian nanti pada batas kesempurnaan. Apa batas kesempurnaan itu? Batas kesempurnaan itu ketika nanti anak dia ketika melakukan kesalahan, dia tahu itu kesalahan, kemudian dia bisa mengevaluasi dirinya, bisa muhasabah. Nah, jadi nggak perlu lagi misalnya orang tua mengatakan ini salah, ini tidak boleh, ini haram. Tapi anak sudah tahu, oh ini ayahku ngajarkan kalau ini haram, ini tidak boleh. Berarti aku kalau melakukan ini melakukan kesalahan. Ketika dia melakukan itu mungkin karena dorongan hawa nafsu misalnya, dia akan langsung taubat dari itu tanpa harus disuruh oleh orang tuanya. Nah, berarti dia punya kesadaran sendiri. Iya, punya kesadaran gitu ya? sendiri. Nah, yang membentuk kesadaran itu siapa? Orang tua melalui proses tadi tarbiyah itu, yang syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit itu. Nah, jadi orang tua tuh tahu proses bagaimana mendidik anak itu mulai sebelum balik sampai kemudian nanti ketika balik dia sudah sampai kepada tahapan dari itu, tahapan di mana kemudian anak itu akan mampu melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri, mampu muhasabah gitu. Jadi kembalinya kepada orang tua. Iya. Berarti nggak mudah jadi orang tua. Iya. Tapi kenapa hari ini orang tua mudah sekali untuk tadi ya kita punya keturunan, kita kasih makan, kita kasih fasilitas, sudah merasa udah jadi orang tua beneran. Nah itu karena kesalahan persepsi ketika menikah misalnya. Mungkin si ayah dia berpikiran kalau tanggung jawab orang tua itu hanya ngasih makanan. Jadi sekedar memenuhi hajat asasiyah, kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu makan, minum, pakaian, tempat tinggal kan begitu. Nah, dianggap itulah kewajiban ayah. Padahal ada kewajiban yang lain. Apa kewajiban yang lain? Yaitu mendidik anak. 3 hal kalau para ulama itu mengatakan. 3 hal yang wajib. Pertama iman, menanamkan iman. Yang kedua itu mengajarkan ibadah. Yang ketiga itu adalah mengajarkan adab, akhlak. Ini tanggung jawab orang tua. Dia tidak boleh melimpahkan sepenuhnya itu kepada sekolah. Dia orang tua sekedar cari nafkah. Kemudian nanti untuk urusan 3 hal itu, udah ini urusan sekolah. Jadi gurunya yang harus membentuk itu. Padahal orang tua harus terlibat karena itu kewajiban dia. Guru, sekolah itu sekedar membantu. Termasuk mungkin pendidikan yang lain ya selain di luar dari 3 itu. Nah itu mungkin orang tua nggak mampu untuk melakukan atau mendidik anak berkaitan dengan banyak ilmu pengetahuan, itu kan butuh guru. Tapi 3 hal ini wajib. Nah ini yang tidak boleh ditinggalkan oleh orang tua. Nah ini sebenarnya pondasi anak. Anak mau jadi apapun, dia mau sekolah apapun. Nah, dia mau jadi dokter nanti misalnya, mau jadi engineer atau apapun. Dia mesti punya 3 ini. Nah, kalau sekarang misalnya kita lihat
yang melakukan kejahatan misalnya korupsi, macam-macam kan tindakan pembunuhan, bahkan itu kan bukan orang yang tidak berpendidikan dari sisi akademis ya. Benar. Bahkan ada dokter misalnya yang melakukan kejahatan, ada politikus pejabat misalnya, yang mereka itu pendidikannya mungkin S1, S2, S3. Tetapi kenapa bisa melakukan kejahatan semacam itu? Karena 3 hal itu tidak ada di dalam diri mereka. Iman tidak tertancap dengan kuat, kemudian ibadah juga artinya dia tidak punya hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab juga mungkin tidak dimiliki begitu. Jadi berarti kompleks ini masalahnya sebenarnya. Jadi bukan hanya nyalahin ini ya gara-gara Gen Z ini mentalnya rapuh, ini gara-gara anaknya aja yang bandel gitu, orang tua udah bagus didiknya, tapi ternyata orang tua juga harus banyak-banyak introspeksi ini. Nah berarti masih nggak kita berharap atau masih ada nggak harapan itu kalau kita lihat kondisi generasi sekarang, Bi? Ya, pertama harapan itu ada pada orang tua. Nah, orang tua itu harus berbenah. Yang tadi kita sebutkan berarti orang tua harus punya kesadaran, bersungguh-sungguh dalam melakukan tarbiyah tadi itu. Kemudian yang kita tidak boleh lupa adalah ada peran negara. Nah, negara ini kan sebenarnya punya tanggung jawab besar untuk menjaga akidah warganya, kemudian menjaga moral, kemudian juga menjaga agar mereka itu tidak melakukan kejahatan, tindakan kriminal. Jadi melakukan pencegahan itu dengan apa? Dengan menyelenggarakan pendidikan yang memang berbasis iman. Iya, berbasis akidah. Jadi agama dan pendidikan atau agama dengan ilmu pengetahuan itu tidak boleh dikotomi. Nah, jadi negara itu punya tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan yang tidak mendikotomi antara agama dengan ilmu pengetahuan. Jadi anak itu dia belajar ilmu pengetahuan, pondasinya harus agama. Nah sekarang kan kalau misalnya para pemimpin itu cara pandangnya sekuler, artinya dia memisahkan agama dengan kehidupan. Akhirnya lahirlah pendidikan yang bercorak sekuleristik tadi itu. Ya, akidah, iman itu nomor 2, gitu kan? Akidah nomor 2. Jadi kalau anak itu sudah dia belajar ilmu pengetahuan itu, ya seakan-akan iman itu tidak penting. Padahal itu iman adalah pondasi dari semua itu. Nah, kita mau mendidik akhlak, moral, itu basisnya adalah iman, basisnya adalah akidah, bukan yang lain. Jadi ini juga jadi tanggung jawab negara juga, jadi tanggung jawab orang tua juga, kemudian lingkungan juga berperan. Jadi di mana tanggung jawab lingkungan, misalnya tetangga dan seterusnya, harus ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah itu yang sekarang nggak ada, Bi. Jadi kalau misalnya melihat seseorang, kita misalnya melihat tetangga, anaknya melakukan kejahatan atau melakukan hal-hal yang dalam pandangan agama itu tidak dibolehkan, apakah kita diam kemudian kita mengatakan yang penting kan bukan anakku? Iya, kebanyakan gitu. Nah, itu kan individualistik. Ya Allah. Jadi sifat mementingkan diri sendiri, kemudian mengabaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar, itu akhirnya kemudian menjadikan kemaksiatan, kemudian tindakan kriminal, itu menjadi makin meluas. Kenapa? Karena pelaku kejahatan itu dia seakan-akan mendapatkan legitimasi. Tidak orang yang melarang, masyarakat tidak melarang, atau orang-orang baik itu diam. Nah, padahal itu bisa dicegah, ya. Kalau kemudian amar ma'ruf dan nahi mungkar itu dilakukan oleh masyarakat, maka hal-hal yang mungkar tadi itu bisa dicegah, bisa diminimalisir. Begitu. Jadi 3 dimensi tadi, atau tiga pihak ya, masyarakat, keluarga, ini orang tua, kemudian negara. Nah, jadi mau diperbaiki, ya berarti tiga ini harus berperan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, gitu kira-kira. Jadi kalau Abi lihat ya, kan kita tuh baca banyak literasi dari buku-buku ulama gitu ya, bahkan kita tahu sejarah-sejarahnya kaum muslimin terkait dengan para generasi masa awal ya, atau pemuda-pemuda masa para sahabat gitu ya, Bi ya. Sebenarnya rahasia mereka bisa menjadi pemuda yang cemerlang, kemudian punya kontribusi besar, bukan hanya untuk diri mereka, tapi juga untuk agama, untuk masyarakat. Itu apa ya, Bi, rahasianya? Para sahabat itu kan mereka hidup di tengah-tengah
Rasul. Jadi mereka dekat dengan sumber petunjuk, yaitu Al-Quran, kemudian As-Sunnah. Nah, Nabi masih hidup pada saat itu. Jadi ketika mereka dekat dengan sumber petunjuk itu dan mereka tidak keluar dari sumber petunjuk itu, maka lahirlah generasi-generasi seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, yang mereka di usia kecil saja itu sudah, Ibnu Abbas misalnya itu sudah dipercaya oleh Sayyidina Umar ketika usianya belasan tahun itu sebagai orang yang dimintai pendapatnya di dalam musyawarah dengan para sahabat itu. Pada saat itu Sayyidina Umar itu sebagai kepala negara. Ya Allah. Nah, apa yang membuat Ibnu Abbas itu bisa sampai kepada tingkatan seperti itu? Padahal usianya masih belasan tahun. Benar. Masih sangat muda. Iya. Kalau kita bandingkan dengan generasi sekarang, anak usia belasan tahun, jangankan belasan tahun, misalnya 20 tahun, nah, mereka jadi apa? Anak, jadi itu buat keributan di jalan, geng motor, nah, gitu. Justru pelaku kriminal kan banyak dari kalangan remaja kan. Iya. Nah itu apa yang menyebabkan seorang Ibnu Abbas itu bisa menjadi seperti itu? Karena mereka tumbuh di tengah-tengah kehidupan yang disitulah sumber hidayah itu. Masya Allah. Nah, ada Rasul di situ, ya. Dia orang tua mereka. Jadi seperti misalnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sejak kecil itu orang tuanya sudah meminta dia untuk menjadi khodimnya Rasul. Khodim itu jadi pelayannya Rasul. Ya Allah, luar biasa. Ya Rasul ini kan sumber ilmu, sumber di mana kemudian para sahabat itu mengambil petunjuk agama ini dari Rasul. Nah sahabat-sahabat kecil ini seperti Ibnu Abbas itu ngikut Nabi, bahkan sampai yang membawakan apa namanya perlengkapan mandinya Nabi. Nah, kalau Nabi itu misalnya qada'ul hajah, misalnya buang hajat, itu yang membawakan air itu Sayyidina Ibnu Abbas. Nah, begitu juga Ibnu Umar. Dimanapun ada majelis Nabi, Ibnu Umar ketika masih kecil itu juga bersama dengan Nabi. Sayyidina Anas bin Malik misalnya, itu sejak kecil sudah dibawa oleh ibunya. Ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa, tapi aku punya anakku ini, maka ambil dia. Jadi dia tidak bisa menginfakkan harta, tapi dia menginfakkan anaknya. Untuk siapa? Untuk Rasul. Tetapi bukan sekedar untuk diambil tenaganya jadi pelayan, bukan. Sayyidina Anas bin Malik itu meskipun jadi khodimnya Nabi, tapi beliau mengambil ilmu, sesuatu yang sangat berharga dari Nabi. Jadi mereka langsung melihat, oh Nabi itu kalau berbicara begini. Nah, jadi nggak hanya dapat ilmu, tapi mereka melihat contoh. Contohnya ada pada Nabi. Nabi itu sampai Sayyidina Anas bin Malik itu mengatakan, aku 10 tahun menjadi khodimnya Nabi, melayani beliau, tapi tidak pernah melihat beliau itu berkata kasar kepada keluarganya selama 10 tahun ikut Nabi. Nah ini rahasia para generasi sahabat dulu itu bisa sampai secemerlang itu. Nah, jadi mereka tahu, orang tuanya sadar ya, harus anaknya harus mendapatkan pendidikan yang diantarkan kepada guru yang terbaik. Ya. Kemudian anak ini juga diajari bagaimana dia beradab kepada gurunya. Nah generasi sekarang itu, orang tua, jangankan anak, orang tua saja tidak pernah mengajari, misalnya sebagiannya, mungkin tidak seluruhnya, tapi sebagian itu tidak pernah mengajari anaknya bagaimana beradab kepada gurunya. Kalau misalnya ada masalah antara anak dengan guru, orang tua datang ke sekolah, siapa yang disalahkan? Bukan anaknya, tapi gurunya. Nah, gurunya yang dipersoalkan. Jadi anak itu diajari oleh orang tuanya untuk tidak beradab kepada gurunya. Astagfirullah. Ini beradab saja tidak, apalagi kemudian menjadi khodim. Nah, di dalam Islam itu seorang murid itu dia mulazamah itu dia menyertai gurunya, khidmat dia kepada gurunya, ya. Bahkan kemudian apa yang menjadi kebutuhan gurunya dilayani oleh si murid. Disitulah letak keberkahan. Nah, yang semacam ini nggak kita dapatkan sekarang di dalam sistem pendidikan sekarang, ya kan? Jadi tidak hormatnya seorang murid itu kepada gurunya itu menyebabkan ilmu yang didapatkan itu tidak berkah. Betul. Nah, kemudian dari sisi guru, nah berarti guru harus jadi panutan, harus jadi qudwah gitu. Betul. Kan. Jangan sampai kemudian guru ini karena dia merasa sebagai guru, posisinya di atas, kemudian dia bisa bertindak seenaknya. Kan kita banyak melihat guru misalnya yang justru melakukan tindakan amoral. Nah ini kan menyedihkan. Nah kalau gurunya itu melakukan tindakan amoral, bagaimana dengan muridnya? Ya, bisa jadi ditiru sama kalau muridnya. Ada pepatah mengatakan guru kencing berdiri, muridnya kencingnya berlari.
Nah, itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh guru, apa yang dilihat oleh murid, nah, itulah yang akan ditiru. Karena apa yang dilihat itu lebih berbekas di dalam hati. Dari apa yang tadi udah kita diskusikan ya Bi ya, berarti ini masalahnya nggak hanya di sisi anaknya, tapi orang tuanya, fungsi orang tua, peran orang tua ini penting sekali. Berarti berbenahlah orang tua hari ini. Tapi orang tua tidak bisa berjalan dengan sendiri juga, dia butuh tadi Abi bilang tadi ada butuh negara yang dia mensistemi, kemudian masyarakat yang juga memberikan topangan atau dukungan. Kondisi yang seperti ini dengan anak-anak yang punya ya masalah ya dengan melakukan tindakan kekerasan tadi. Nah, akhirnya kita berharap gitu ya, banyak hari ini yang memang kalau dilihat di masyarakat kita, mungkin saya mengutip kalimat ini ya Bi ya, ada yang mengatakan begini, banyak yang satu rumah tapi tak sejiwa. Makanya gara-gara satu rumah tak sejiwa ini, jadi semuanya satu rumah ini sakit jiwa. Jadi orang tuanya nggak berperan, nggak tahu agama atau kurang memahami agama, sakit jiwa, stres ngadepin anak, anak juga sakit jiwa, stres ngadepin orang tua gitu kan. Tambah negaranya juga bukan dari negara yang mengayomi atau mengurusi gitu ya. Nah, akhirnya jadilah rumah itu bukan jadi rumah tangga tapi rumah duka. Karena banyak air mata di sana, banyak kesedihan. Banyak kesedihan. Nah, akhirnya kita tahu ya, Bi ya, kenapa pentingnya kita itu berada dalam sistem Islam. Iya. Jadi kira-kira bukan kira-kira nih ya, habis setuju nggak sebenarnya harusnya kalau memang dimulai dari orang tua, maka orang tuanya mulailah untuk mempelajari atau memahami agama, untuk mendidik anaknya dengan Islam, kemudian anaknya juga diajarkan dengan didikan ya bagaimana Islam mengajarkan anak dari mulai tadi adab, ibadah, akidah gitu ya. Dan harusnya juga aware, kepedulian dari masyarakat juga ada. Nah, amar ma'ruf itu harus dijalankan. Kalau udah begitu, insya Allah anak-anak selamat. Dan pasti Abi juga setuju ya dengan apa yang Umi sampaikan. Iya, itu kewajiban itu harus di setiap orang itu harus mulai berbenah itu dari mana? Mulai dari belajar tadi, mereka kembali kepada Islam, kemudian melihat tuntunan yang paling baik itu adalah Rasulullah. Benar. Kemudian mereka aplikasikan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Nah, insya Allah apa yang kita harapkan itu akan bisa terrealisasi. Amin, amin ya Allah. Ya, Bi, kita habisin minumnya, Bi. Udah. Bismillah.